Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada hari ini di pertemuan pertama proses perkuliahan online kita. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, di pertemuan pertama ini saya akan coba memperkenalkan diri saya, lalu akan menyampaikan RPS kita, dan yang ketiga menyampaikan bagaimana proses perkuliahan kita ke depan. Sebelum saya memulai proses memperkenalkan diri, marilah kita mulai proses perkuliahan kita ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Teman-teman sekalian yang saya banggakan, perkenalkan nama saya Febri Giantara, biasa dipanggil dengan Bapak Febri. Izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Oke, ini biodata saya atau kurikulum vitae saya, nama Febri Giantara, tempat tanggal lahir di Kuwo, 1 Februari 1986, saya dari SD, SMP, SMA, lalu sarjana saya Universitas Riau, pendidikan matematika Universitas Riau, tamat tahun 2009, lalu magister saya pendidikan matematika Universitas Negeri Padang, tamat tahun 2014, lalu saya pernah ngambil doktoral pendidikan matematika Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2018, tetapi saya putuskan untuk pulang kembali ke Riau tahun 2019. Asal institusi atau tempat saya ngajar, home base saya adalah STAI Dinyah Pekanbaru. Lalu jabatan saya di institusi sekarang adalah Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Kepala LPPM. Lalu saya juga editor in chief Jurnal Al-Mutorohah atau kepala editor Jurnal Al-Mutorohah. Saya juga reviewers di Jurnal BAERJ Universitas Jember sebagai reviewers jurnalnya di Universitas Jember. Lalu email saya yang bisa teman-teman hubungi di febrigiantara@dinyah.ac.id. febrigiantara@dinyah.ac.id. Channel YouTube saya yaitu Febri Giantara sesuai dengan nama saya. Nah, saya minta bantu kepada teman-teman untuk subscribe, like, dan komen channel YouTube saya ini sehingga channel berbagi ilmu tentang mudahnya menyusun skripsi dan beberapa video umum di dalamnya terus berbagi untuk teman-teman semua dan teman-teman se-Indonesia. Terima kasih teman-teman yang telah subscribe dan like serta komen di YouTube saya. Itu kira-kira tentang biodata saya. Sekarang izinkan saya memperkenalkan beberapa karya yang telah saya terbitkan. Yang pertama, saya telah menerbitkan buku statistik pendidikan dengan SPSS 21 pada tahun 2017 dan ini sudah saya revisi pada tahun 2019. Lalu yang kedua, buku saya yang ini analisis data, penelitian kualitatif, kuantitatif, metode campuran, dan penelitian tindakan. Ini saya terbitkan tahun 2020, lalu ini juga saya terbitkan tahun 2020, desain penelitian pendidikan kuantitatif. Nah teman-teman, untuk mata kuliah statistik pendidikan, kita akan menggunakan buku yang warna merah dan juga buku warna biru, statistik pendidikan dan analisis data. Bagaimana teman-teman bisa mendapatkan kedua buku ini secara gratis? Sekali lagi, bagaimana teman-teman bisa mendapatkan kedua buku ini secara gratis? Maka tonton video ini sampai akhir. Jangan di skip. Silahkan ditonton sampai akhir. Nanti buku ini saya akan berikan secara gratis. Plus bonus buku yang di tengah. Bonus buku yang di tengah untuk mata kuliah berikutnya. Yaitu mata kuliah metodologi penelitian pendidikan. Nah, buku yang di bawah ini adalah buku saya menang lomba. Yang pertama menang lomba di IAIN Parepare, yang ini menang lomba di Universitas Syiah Kuala Aceh. Ini di Universitas Aceh, Universitas Kuala Aceh ya. Ini yang di Aceh, ini yang di Parepare. Ini sebenarnya karya-karya peserta yang ikut lomba dijadikan sebuah buku. Salah satu tulisan saya ada di sini tentang perguruan tinggi swasta ketika menghadapi era new normal. Dan ini hasil penelitian saya olah menggunakan Miles Huberman. Di hasil penelitian saya menggunakan Miles Huberman. Ini bagian dari analisis data. Jadi teman-teman nanti bisa baca atau saya berikan nanti filenya
tentang hasil penelitian saya yang dibukukan di IAIN Parepare dan menang lomba. Yang ini hasil ini juga hasil beberapa karya dosen yang ikut lomba di Universitas Aceh ini. Dari 180 orang, 81 menang lomba. Jadi 81 itu dibuatkan menjadi 6 buku book chapter. Satu buku book chapter ini ada sekitar 16 tulisan dosen, dan ini book chapter kedua ada tulisan saya salah satu di dalamnya. Artinya buku ini sebenarnya buku menang lomba hasil karya-karya penelitian saya dan hasil karya-karya saya yang saya ikutkan lomba. Dan ini juga hasil pencapaian saya di Kementerian Hukum dan HAM. 2 buku saya ini telah saya daftarkan mendapatkan hak cipta atas diri saya sendiri. Jadi 2 buku ini saya dapatkan hak ciptanya, yaitu pertama statistik pendidikan dan yang kedua tentang analisis data. Hak kekayaan intelektual ini dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, di mana ketika teman-teman menggandakan ini saya bisa menuntut, tapi nggak usah takut teman-teman, karena saya tadi sudah memberikan secara gratis, jadi izinnya sudah saya berikan. Silakan teman-teman gandakan, silakan teman-teman fotokopi, teman-teman sebarkan, tidak ada masalah. Ini hanya sebuah penghargaan saja bagi saya, tidak ada kaitannya dengan undang-undang. Saya biarkan, saya ikhlaskan teman-teman menggandakan, menyebarkan ataupun memperluas. Saya sangat mengizinkan sekali. Ini hanya sebuah prestasi tambahan bagi saya. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang perkenalan diri saya. Sedikit lagi saya sampaikan tentang jurnal yang saya kelola. Nah, ini jurnal yang saya kelola di STAI Dinia Pekanbaru, dan jurnal ini berisikan tentang karya-karya hasil-hasil penelitian yang diterbitkan oleh para peneliti dan juga mahasiswa. Jadi teman-teman nanti bisa menerbitkan hasil skripsinya di sini, bisa menghubungi saya kalau ingin terbit skripsinya. Ini saya contohkan salah satu skripsi yang saya terbitkan bersama mahasiswa STAI Dinia Pekanbaru. Ini mahasiswa STAI Dinia Pekanbaru, lalu ini saya yang skripsinya menurut saya sangat layak untuk diterbitkan dan dibaca oleh jutaan orang di Indonesia dan bahkan miliaran orang di dunia. Ini jurnal sudah bisa dibaca oleh seluruh orang di dunia. Jadi tidak sembarangan skripsi yang bisa muncul di sini. Harus saya seleksi terlebih dahulu apakah benar-benar hasil penelitian dan bagaimana hasil penelitiannya, apakah layak untuk dibaca atau tidak. Nanti berjalannya waktu teman-teman bisa paham bagaimana cara membuat skripsi yang baik dan benar. Dan ini beberapa hasil karya saya. Ini hasil penelitian, ini buku saya, ini hasil penelitian saya, ini hasil penelitian saya bersama dengan mahasiswa juga. Ini Santi Efrida, ini mahasiswa sudah alumni. Ini hasil penelitian saya yang tadi dengan mahasiswa STAI Dinia. Ini hasil penelitian saya, ini buku saya yang tadi yang di tengah yang warna coklat. Ya, nah ini hasil penelitian saya yang dibukukan di IAIN Parepare. Ini hasil penelitian saya, ini hasil penelitian saya, ini tesis saya sebenarnya. Nah, ini hasil penelitian saya yang menang di Aceh tadi, Kampus Merdeka atau Mati. Inilah sepintas tentang biodata saya di internet, di Google Scholar. Teman-teman bisa cari Google Scholar lalu ketikkan nama saya, maka akan muncul semua hasil-hasil penelitian saya. Itu kira-kira teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kita lanjut sedikit mengenai RPS. Nah, RPS atau Satuan Acara Pembelajaran ya. Saya coba memperbesar sedikit. Nah, statistik pendidikan ini teman-teman mata kuliah yang berkaitan dengan analisis data atau mata kuliah yang berkaitan dengan skripsi. Bagaimana cara mengolah data hasil penelitian sehingga menjadi sebuah skripsi. Ingat, hanya pengolahan datanya. Cara membuat skripsinya nanti ada mata kuliah semester berikutnya, teman-teman akan bisa memahaminya. Statistik pendidikan 3 SKS semester 4. Ini capaian pembelajarannya. Teman-teman bisa baca, nanti saya kirim di classroom-nya bagaimana RPS ini, nanti teman-teman bisa baca.
Yang terpenting adalah ada 9 bahan kajian yang akan kita capai pada semester ini, yaitu data, penyajian data, ukuran semua data, uji parametrik, uji non parametrik, pengolahan data kuantitatif, kualitatif, metode campuran, kuantitatif dengan SPSS, pengolahan angket dengan SPSS. Nah, ini teman-teman yang akan teman-teman capai pada semester ini, kira-kira ada 9 bahan kajian. Nah, ini silabusnya. Kalau kita lihat pertemuan pertama ini kita memahami silabus karena hari ini kita masuk pertemuan pertama, maka kita hanya mencoba memahami silabus ya. Artinya kita coba memahami silabus pada pertemuan pertama ini. Lalu InFocus, buku, Google Classroom, dan YouTube ini kita gunakan ketika pembelajaran tatap muka dan juga pembelajaran online. Karena ini pembelajarannya online, maka teman-teman saya menyarankan kita menggunakan Classroom dan YouTube. Nanti juga kita bisa menggunakan Google Meet ketika kita menggunakan presentasi dan kita tidak bisa tidak dapat izin tatap muka. Jadi kalau tidak dapat izin tatap muka, kita gunakan Google Meet untuk presentasi atau Zoom. Pertemuan kedua yaitu individu. Ini materinya statistik dan statistika. Kalau kita lihat individu dan menyimak penjelasan dosen. Lalu yang pertemuan ketiga materinya data kualitatif, kuantitatif, tabel, diagram, dan histogram. Pertemuan keempat materinya ukuran pemusatan data, ukuran penyebaran data. Nah, ini individu. Pertemuan kelima populasi dan sampel, individu dan tugas. Pertemuan keenam uji parametrik, uji non parametrik, individu dan tugas. Nah, pertemuan ketujuh analisis data dan penelitian kuantitatif, kelompok. Nah, di sini materi yang akan disajikan oleh kelompok pertama adalah analisis data penelitian kuantitatif. Ini materinya. Silakan dicari bagaimana analisis data penelitian kuantitatif. Nanti dibuat oleh kelompok 1 materinya pada pertemuan ke-7. Berarti minggu ke-7. Lalu setelah itu kita mid semester. Mid semester ini biasanya saya online. Nanti akan saya berikan link yang bisa teman-teman isi dan bisa teman-teman kerjakan dimanapun untuk mid semester. Mid semester saya kerjakan secara online, walaupun kita dapat izin tatap muka, saya tetap mengadakannya online karena lebih panjang waktunya online ketimbang tatap muka yang waktunya terbatas. Jadi setelah kelompok 1 menyajikan materi, langsung kita mid semester pada minggu berikutnya. Pertemuan ke-9 ini kelompok lagi, kelompok kedua berarti ini kelompok kedua analisis data penelitian tindakan. Ini materinya. Analisis data penelitian tindakan itu bagaimana? Silakan dicari materinya kelompok 2. Kelompok ketiga pertemuan ke-10. Materinya bagaimana menganalisis data naratif, analisis data studi kasus. Ini analisis datanya ya. Bagaimana mengolah data. Kalau kita lihat pengolahan data penelitian kualitatif, berarti menganalisis data naratif dan menganalisis data studi kasus. Jangan dicari metodologi naratif, metodologi studi kasus. Bukan metodologinya, tapi menganalisis datanya. Bagaimana menganalisis data naratif dan studi kasus. Ini kelompok 3. Lalu kelompok keempat, bagaimana menganalisis data menurut Miles dan Huberman. Ini pengolahan data penelitian kualitatif, berarti menurut Miles Huberman. Kelompok keempat, minggu ke-11. Kelompok kelima, bagaimana menganalisis data menurut John W. Creswell. Ini kelompok kelima. Berarti hanya 5 kelompok, 1, 2, 3, 4, 5. Bagaimana menganalisis data naratif, Miles Huberman, bagaimana menganalisis data menurut John Creswell. 5 kelompok. Pembagian kelompok saya serahkan kepada ketua kelas atau kosma. Teman-teman semua sudah dewasa dan sudah mahasiswa, tidak perlu lagi saya membaginya. Kalau saya membaginya itu anak SMA atau anak SMP atau anak SD yang belum mengerti tentang bagaimana pembagian kelompok. Kalau mahasiswa saya rasa sudah paham sekali bagaimana pembagian kelompok, jadi saya serahkan kepada kosma. Pertemuan 13 saya ambil alih kembali. Ini individu dan tugas, artinya dosen lagi yang menjelaskan materinya pengolahan data penelitian metode campuran. Pertemuan ke-14 kita gunakan SPSS, pengolahan data penelitian kuantitatif dengan SPSS. Lalu pertemuan ke-15 pengolahan data penelitian kuantitatif dengan SPSS 21. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Ini
pertemuan ke-16 kita ujian akhir semester. Oh ya, ini sebelumnya saya sampaikan ini buku yang kita gunakan kodenya 34. 34 ini kalau teman-teman lihat adalah buku saya yang warna merah dan buku saya yang warna biru tadi, analisis data. Nah, kenapa hanya buku saya yang saya tuliskan di sini? Kenapa buku yang lain tidak? Buku yang lain ini sebenarnya teman-teman sudah tergabung ke dalam buku saya. Artinya, buku yang saya buat berdasarkan referensi-referensi yang ada di buku ini. Tapi teman-teman kalau ingin membaca buku yang saya tulis di sini juga boleh, silakan teman-teman baca dan teman-teman jadikan referensi tambahan sehingga teman-teman menambah ilmu pengetahuan kita semua. Pertemuan pertama ini saya rasa cukup sampai di situ dulu teman-teman. Kita hanya sebatas perkenalan saja dulu. Nanti silakan teman-teman bagi kelompoknya lalu laporkan kepada saya. Mengenai absen online nanti saya buatkan link Zoho Form-nya. Silakan teman-teman isi link Zoho Form-nya dan juga absen kita gunakan berdasarkan Google Classroom. Nanti tinggalkan komentar di Google Classroom sehingga saya bisa mengecek. Kalau tidak ada di Zoho Form, berarti ada di Classroom, itu saya anggap hadir. Dan saya sangat memperhatikan sekali proses kehadiran teman-teman sesuai dengan aturan prodi atau kampus kita. 75% boleh ikut ujian, di bawah itu tidak boleh ikut ujian. Jadi teman-teman, saya harap teman-teman memperhatikan hal ini. Dan teman-teman bisa menghadiri secara keseluruhan proses perkuliahan saya walaupun online ataupun tatap muka. Saya berharap demikian dengan pertimbangan tidak ada kendala-kendala yang dihadapi ketika proses perkuliahan online ataupun tatap muka. Jika ada kendala ya tolong sampaikan kepada saya kenapa tidak bisa hadir sehingga saya mengetahui teman-teman ketidakhadirannya. Oh ya, saya lupa teman-teman. Saya ingin menyampaikan sedikit tentang YouTube saya. Ya, bagaimana tadi mendapatkan buku gratis di YouTube saya? Oke, saya sampaikan bagaimana cara mendapatkan buku gratis di YouTube saya. Oke, teman-teman, saya bisa melihat analitik dari video saya sehingga berapa orang yang menonton video saya bisa mengetahui. Jadi teman-teman, saya berharap teman-teman bisa melihat video saya ini sampai akhir sehingga analitiknya itu benar-benar terisi. Jadi tidak membohongi saya lah maksudnya. Jadi maksudnya gini, teman-teman jangan sampai nanti saya sebarkan videonya tidak ditonton. Nah, itu kan cukup membuat saya kecewa karena analitik itu menunjukkan jumlah berapa banyak yang sudah ditonton oleh mahasiswa saya. Nah, ini mengenai buku tadi, teman-teman. Silakan buka link channel YouTube Febri Diantara. Nanti teman-teman buka tentangnya atau deskripsinya. Di sini sudah ada saya tuliskan. Nah, hak cipta milik Allah Subhanahu wa taala. Silakan berbagi untuk ilmu tambahan, semoga bermanfaat. Nah, jika membutuhkan buku referensi tambahan, silakan klik link buku di bawah setelah link Instagram. Nah, ini link buku, teman-teman klik saja nanti akan diarahkan kepada Google Drive. Jadi teman-teman silahkan nanti buka ini, nanti diarahkan ke Google Drive. Itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Bantu saya untuk klik subscribe channel ini, karena channel ini adalah channel berbagi ilmu, mudahnya mensubskripsi dan beberapa ilmu umum. Terima kasih atas perhatiannya. Kita sambung di Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.